البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Di kitab Al-Fusul min Siratul Rasul karangan Ibnu Katsir rahmatullah alaih, akhir pembahasan yang kita ambil mengenai tentang perubahan kiblat. Kapan perubahan kiblat itu, di bulan apa dia? Di tahun berapa dan di bulan berapa? Di bulan apa? Ibnu Katsir menyebutkan dia di bulan apa? Di bulan Sya'ban, di tahun kedua. Sebagian mengatakan dia di bulan Rajab, ini lebih tepat. Di tahun kedua di bulan Rajab, di Yaumul Itsnain, kata Imam At-Tahawi. Dan itu yang dikuatkan oleh jumhur. Dia di bulan Rajab, dia yang benar, di tahun kedua. Di bulan Rajab di tahun kedua. Dirubahnya kiblat dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, Baitullah Al-Haram di Mekkah. Dan sebelum Rasul SAW pindah ke Madinah, arah salatnya ke mana? Ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama mengatakan arah kiblatnya ke mana? Ke Ka'bah. Sampai Rasulullah hijrah, baru beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ini pendapat pertama. Pendapat yang pertama ini memberikan suatu alasan karena untuk mengajak dan mempermudah dakwah bagi orang-orang Yahudi supaya mereka menganut agama Nabi. Sehingga Rasulullah mencocoki kiblat mereka dengan perintah Allah. Supaya kaum Yahudi ini, ya mereka kiblatnya mereka mana? Baitul Maqdis. Para nabi di situ. Melihat Nabi searah dengan mereka, mudah terundang untuk memeluk agama Islam. Dan ini ucapan seperti ini telah diriwayatkan di sebagian atsar, tapi dia dhaif. Yang benar Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis waktu di Madinah dengan perintah Allah. Bukan dikarenakan alasannya untuk supaya mencocoki kaum Yahudi dalam arah kiblat mereka. Rasulullah lebih cinta kiblat mana? Makkah. Kiblat Ka'bah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Rasulullah salat di Makkah ke arah Ka'bah selama 10 tahun. 3 tahun terakhir Rasulullah di Makkah diarahkan mengarah ke mana? Baitul Maqdis. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, Rasulullah waktu di Makkah salatnya menghadap 2 kiblat. Jadi di hadapannya beliau kiblatnya Baitul Maqdis, tapi Ka'bah di depannya. Tapi Ka'bah di depannya dikuatkan oleh Ibn Abdul Bar yang pertama. Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau selama di Makkah untuk menghadap ke mana? Untuk menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Sampai beliau hijrah baru diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Berapa lama ya, ikhwah? Salatnya Rasulullah ke Baitul Maqdis di Madinah? 6 bulan atau 7 bulan? Tambah 6 bulan? Yakin ya? Khalas. Anda 16. Caranya jauh. Ayo, gimana ini? Dihakimi oleh Abu Aqilah. Sampai bilang 26. Selamat ya. Anda. Fadal, Salman berapa? Hadir. 16. Hah? Yakin 16 ya? Nah, 16 dia. Antum kehilangan angka 1 di depan. 16 sebagai riwayat 17, yang benar riwayat yang 16. Nadir. Alhamdulillah. 16 dia di kitab ini memang tertulis 16 ya, akhi. Tertulis 16. Dia ada 2 riwayat, 16 atau 17, tapi yang benar dia adalah yang lebih yakin dia adalah 16. 16 bulan Rasulullah SAW menghadap ke arah Ka'bah. Ke arah kiblatnya ke arah Ka'bah. Rasulullah turun perintah untuk menghadap ke arah kiblat Ka'bah. Dia di waktu sholat apa? Di waktu sholat apa? Masih ingat? Di waktu sholat zuhur. Kemudian sholat yang pertama kali Rasulullah menghadap ke arah Ka'bah, sholat zuhur di Masjid Bani Salamah. Kemudian Rasulullah di waktu sholat asar menegakkan sholat asar di masjidnya, Masjid Nabawi, untuk menegakkan pertama kali di Madinah menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian penduduk Quba itu orang-orang Quba, Masjid Quba, dia di Hai Bani Amr bin Auf. Tempat yang pertama kali Rasulullah singgah dari Mekah
Di situ mereka baru dapat kabar tentang wajibnya menghadap ke arah Ka'bah di waktu subuh. Di waktu subuh. Tamam? Di situ Rasulullah seorang imam mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ke arah Baitul Maqdis. Kemudian salah seorang mengkabarkan di waktu mereka sedang sholat ada shaf laki-laki, ada shaf perempuan. Dikabarkan kepada mereka bahwa Rasulullah telah diturunkan tadi malam, kemarin, wajibnya untuk menghadap ke arah Ka'bah. Akhirnya mereka berputar berapa derajat? 180 derajat. Bagaimana cara berputarnya coba? Kalau langsung berputar gini, imam jadi makmum lah. Dan perempuan menjadi imam. Nggak mungkin. Itu imamnya langsung dia pertama kali menempati tempatnya siapa? Perempuan. Dan perempuan bergeser. Dengan bergesernya di waktu yang sama apa? Para makmum lelaki. Sehingga menjadilah posisi yang benar. Kalau langsung berputar 180 derajat namanya berbaris. Berbaris waktu di upacara. Tamam? Tapi itulah yang benar dalam memahami. Jadi imamnya dulu pindah. Baru nanti shaf perempuan dia berpindah bersamaan berpindahnya shaf apa? Lelaki. Atau di sini ada dalil bahwasanya orang itu boleh melakukan beberapa kegiatan dalam sholat kalau memang itu menjadi maslahat dalam sholat. Paham tidak ini? Naam. Ini mereka berputar berapa langkah itu? Naam. Masya Allah itu berputar mereka. Jalan. Tapi jangan sampai naam. Kalau itu lasak. Cuman jangan sampai aktivitas yang banyak dia berkelangsungan. Dia berentet. Jangan. Tapi dijedah. Sehingga kalau orang melihat masih melihat dia sedang beribadah. Bukan seperti orang yang balapan. Dari depan, arah Baitul Maqdis tiba-tiba langsung pelan-pelan. Dan semua hal-hal yang memang terdesak seseorang untuk beraktivitas, bergerak banyak dalam sholat, dipahami demikian ya ikhwah. Dipahami demikian. Kecuali kalau dalam keadaan darurat seperti adanya ular. Atau adanya kalajengking sehingga perlu di sana itu gerakan yang cepat. Maka tidak masalah di hadis uqtulu al-aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua hitam di waktu salat. Qala al-hayyata wal aqrab. Hayya ular, al-aqrab yaitu kalajengking. Ada kalajengking di sana salat. Jangan dibatalkan. Salat ini agung sekali. Dia komunikasi dengan Rabbul Bariyah. Jadi jangan sampai langsung dibatalkan dikarenakan ada aqrab. Ambil apa yang ada dari sapu atau kayu atau apa untuk pakai membunuh lapas 1, 3, 4 gerakan batal. Tidak batal, nggak akan mungkin batal. Lihat ini al-Quba ada. Dan perpindahan kiblat ini perpindahan kiblat ini itu telah Allah Azza wa Jalla sebutkan pensyariatannya di Al-Quran di awal juz 2 dari surat Al-Baqarah. Dan dia salah satu perintah yang sangat agung. Dan memang dia suatu perintah yang berat bagi sebagian kaum. Atau bahkan kebanyakan manusia. Makanya sebelum orang membaca juz yang kedua, di awal juz kedua dari surat Al-Baqarah menjelaskan tentang perubahan qiblah, hendaklah dia bagaimana mengamati ayat-ayat sebelumnya. Dia akan mendapatkan kecocokan dan bentuk di mana Allah Azza wa Jalla memberikan suatu pendahuluan. Allah memberikan pendahuluan sebelum diturunkan langsung perintah untuk merubah kiblat. Ada di sana pendahuluan untuk memudahkan kaum mukminin lebih taat, lebih tunduk, dan untuk mendakwakan kepada mereka-mereka yang angkuh ini supaya luluh, supaya mereka itu mendapatkan hidayah. Dan itu salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada hambanya. Nggak langsung diperintahkan. Seorang raja punya hak untuk memerintah tanpa antum harus tahu apa hikmah. Perintah, selesai. Tapi di antara rahmat Allah untuk hambanya diberikan muqaddimat. Diberikan suatu pendahuluan. Antum bisa lihat di sebelum ayat ini mengenai tentang perubahan qiblah. Di situ ada ayat yang menegaskan bahwa Allah memiliki hak untuk merubah hukum. Dirubah hukum. Hukumnya ditetapkan sama Allah, kemudian sama Allah dicabut, diganti hukum yang lain. Yang semisal atau lebih baik. Di situ Allah menyebutkan juga bahwa seorang Rasul dan juga umatnya
Nggak punya hak kecuali apa? Tunduk. Di situ juga Allah menjelaskan tentang bagaimana jeleknya mereka-mereka yang angkuh. Siapa yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah yang angkuh? Bani Israel kepada Nabi Musa. Disuruh nyembelih Baqarah. Yang ditanya hal-hal yang nggak bermanfaat. Dari warnanya, dari statusnya, dari bagaimana dia tuh masih perawan ataukah sudah, dia pernah pakai bajak apakah enggak, dia hal-hal yang nggak bermanfaat. Akhirnya mereka terjatuh dalam salah satu sifat yang sangat tercela, yaitu keras kepala. Jangan engkau tatkala datangnya perintah untuk merubah arah kiblat seperti mereka-mereka itu. Ini pendahuluan. Anda bisa ngecek di Al-Baqarah. Sebelumnya disebutkan Allah itu punya hak untuk menghapus hukum diganti hukum yang lain. Punya hak. Yahudi nggak masuk di logika mereka. Kok bisa? Engkau Rabb. Kok bisa merubah-rubah? Kalau antum berubah berarti sebelumnya pasti tidak baik. Kalau antum berubah berarti antum pelin-pelan. Ini Yahudi, otak Yahudi. Dilawankan dengan Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi. Jadi Allah memberikan suatu pendahuluan. Ini lihat. Allah punya hak untuk berubah. Itu kerajaan Allah. Kaum mukminin seperti sifatnya. Jangan seperti kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Kemudian Allah menyebutkan tentang agungnya apa? Agungnya rumah Allah, Al-Ka'bah. Disebutkan tentang agungnya rumah Allah. Itu tempat kembalinya manusia. Agungnya rumah Allah. Tempat ketenangan. Diperintahkan juga untuk apa? Untuk disucikan. Antahira li baiti li ta'ifina wal qa'imina wal ka'is sujud. Agar supaya rumah Allah ini disucikan. Untuk orang yang tawaf, untuk orang yang sholat, untuk orang yang rukuk dan juga sujud. Dan bagaimana Allah Azza wa Jalla memuji pembangunnya. Siapa yang membangun? Nabi Ibrahim dan juga anaknya. Kan disebut itu di sebelum turunnya apa? Ayat perubahan kiblat. Disebut oleh Allah muqaddimah cerita tentang bangunnya Ibrahim dan juga Ismail. Dipuji keduanya dan datang ayat bagaimana keadaan mereka-mereka yang enggan dengan agama Nabi Ibrahim. Artinya engkau ikutilah agama Nabi Ibrahim di mana beliau mengagungkan Ka'bah dan menghadap waktu beribadah kepada Ka'bah. Ini namanya apa ini? Ini namanya pendahuluan. Ini namanya pendahuluan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan supaya seorang manusia itu lebih mudah untuk taat. Dan Allah menjelaskan bahwasanya yang namanya arah, mau selatan, mau timur, mau barat, mau timur, itu semua adalah milik Allah. Semua itu adalah milik Allah. Kenapa kapanpun atau kemanapun Allah perintahkan hambanya untuk beribadah, maka kapan dia mentaati arah tersebut, maka dia telah mengambil keridhaan Allah. Baik arahnya timur atau arahnya apa? Barat. Karena ala kulli hal semua adalah perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita ke arah Baitul Maqdis dan itu ketaatan. Sama juga waktu Allah memerintahkan kita untuk kembali melihat atau kembali mengarah ke arah kiblah Ka'bah, itu juga perintah Allah. Di dua keadaan seorang hamba terhitung taat dan mencari keridhaan Allah. Disebutkan walillahil masyriq wal maghrib. Itu ayat sebelumnya. Bagi Allah, kepemilikan Allah arah barat dan juga apa? Arah timur. Ini semua adalah suatu pendahuluan, kemudian baru Allah turunkan apa? Perintah untuk wajibnya mengarah ke arah qiblat, yaitu Baitullah Al-Haram fi Makkah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan siapa yang mengamati ayat-ayat ini, ikhwah, dia akan melihat ternyata Allah perintahkan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram dengan 3 kali perintah. Lihat, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kemudian selanjutnya wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ayat selanjutnya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sebagian ulama mengatakan, Abul Qasim mengatakan 3 perintah atau perintah yang diulangi sebanyak 3 kali untuk membantah 3 kelompok yang berbeda. Karena yang membantah pensyariatan perubahan kiblat adalah 3 kelompok. Yang pertama, orang-orang musyrikun mengatakan dia telah kembali ke arah kita, kiblatnya nggak lama dia akan kembali dari agamanya, akan keluar. Yang kedua siapa? Yahudi mengatakan dia meninggalkan kiblatnya para nabi. Yang ketiga, orang-orang siapa? Munafik. Ini orang munafik mengatakan dia ini orang yang nggak tahu agamanya bagaimana, pelin-pelan. Kalau memang sebelumnya arah yang benar, kenapa ditinggalkan? Ini ucapan-ucapan ini berasal dari 3 kelompok. Maka Abul Qasim mengatakan itulah hikmah kenapa Allah Azza wa Jal mengulangi perintah sebanyak 3 kali. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan
Yang benar bukan dikarenakan membantah 3 kelompok. Yang benar adalah setiap perintah yang ada itu memiliki makna dan hikmah yang berbeda. Perintah yang pertama adalah penegasan perubahan hukum. Perintah yang kedua datang selepas Allah menyebutkan setiap agama, setiap jalan itu memiliki kiblat masing-masing. Atau melihat sekarang, setiap agama punya kiblat masing-masing apa enggak? Naam. Maka Allah selepas menjelaskan ini umat yang banyak, mereka punya kiblat masing-masing, mereka akan menghadap kepadanya, maka engkau kaum mukminin kata apa? Kata Allah bagaimana? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Kalian kaum mukminun, tetaplah kalian menghadap ke arah Al-Ka'bah dengan apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian. Yang ketiga, perintah yang ketiga tujuannya adalah dimanapun kalian berada, di lokasi manapun kalian singgah, kalian tetap menghadap ke arah Ka'bah. Maka lihat ayatnya lanjutnya apa? Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari arah manapun engkau keluar. Dari arah manapun. Maka arahkanlah wajahmu ke arah al-masjidil haram. Jadi ini salah satu ta'ammulat, merenungi dan mengamati dan mentadabburi ayat yang berkaitan tentang apa? Ayat yang berkaitan dengan perubahan kiblah. Di situ Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang angkuh dan rusaknya akidah, perangai, wataknya kaum Yahudi. Kata Allah, walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah ma tabi'u qiblatak. Subhanallah, lihat bagaimana angkuhnya. Engkau wahai Muhammad, kalau engkau datangkan kepada mereka, kaum Yahudi, seluruh tanda-tanda kebenaran kenabianmu, ma tabi'u qiblatak. Seluruh ayah, seluruh mukjizat engkau datangkan kepada mereka, ma tabi'u qiblatak. Mereka enggak akan mungkin mengikuti kiblatmu. Kata Allah, walain ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Satu sama di antara kalian di antara mereka enggak akan mungkin mengikuti kiblat yang lain. Jadi Yahudi enggak akan mungkin mengikuti kiblat Nasara. Nasara enggak akan mungkin juga mengikuti kiblat Yahudi. Kata Allah, walain taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Tapi kalau engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, selepas apa? Selepas datang kepada engkau ilmu, penjelasan, maka sungguh engkau menjadi orang-orang yang zalim. Ini tanda orang yang zalim, di antaranya orang-orang yang merubah keistiqamaan. Mereka meninggalkan ilmu yang dia ketahui, meninggalkan jalan yang benar. Ini dia tahu ini hak, ini benar, tapi dia tinggalkan, dia rubah. Maka ini termasuk orang yang zalim. Ini termasuk orang yang zalim. Dan ini termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu. Walain taba'ta ahwa'ahum, kata Allah. Jadi ini penutupan mengenai tentang tahwilul qiblah, perubahan arah qiblah, supaya kita bisa menyambungkan pembahasan ini dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Sekali lagi, siapa yang ingin lebih mengamati, dia akan lebih mendapatkan makna dan juga arti. Di situ Allah Azza wa Jalla sebelum menyebutkan tentang pensyariatan perubahan arah qiblah, Allah telah menyebutkan sebelumnya apa? Pendahuluan. Tapi di situ suatu pendahuluan, muqaddimat, supaya lebih memudahkan kaum mukminin beriman dan lebih mengajak mereka-mereka yang angkuh untuk mendapatkan hidayah dan kembali kepada Ar-Rahman. Baik, insyaallah lahuna subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.